Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi gubernur. Wah, Roland sudah jadi gubernur ya, dan sekarang ia kembali ke kota perbatasan untuk mengembangkan kota perbatasan yang akan menjadi kota modern. Dan oke dah, tanpa basa-basi, kita langsung aja lah ke kisah selanjutnya dari Roland Wimbledon. Oke lah, langsung dicapcus. Saat ini Roland sedang di kantor gubernur di kota perbatasan. Ia sedang memberi tugas kepada prajurit sisa-sisa perang yang sudah menyerah kepada Pangeran Roland, dan ia akan bergabung menjadi pekerja di kota perbatasan. Prajurit ini OTW pergi begitu ia mendapatkan tugas sebagai peternak ayam. Wanjir, malah jadi peternak ayam. Nektel protes, itu kan prajurit ya, kenapa malah disuruh jadi kerja peternak? Bukankah lebih baik menjadi kesatria? Roland tidak menginginkan itu. Ia sekarang membagi tugas berdasarkan hobi yang mereka inginkan. Kota perbatasan juga tidak butuh banyak prajurit karena sudah ada tentara resimen. Tapi ada satu nama mantan prajurit yang dulunya adalah tangan kanan Duk Rian. Ini dia orangnya, namanya adalah Verlin, seorang kesatria yang dari kota kecil dan mengabdi kepada Duk Rian. Walah, tampan juga ya yang mulia. Akhirnya ada juga ya yang tampan di sini. Emang bener sih dari awal chapter isinya memang bapak-bapak doang. Wadidaw. Kemudian Verlin memberi selamat kepada Yang Mulia Roland karena telah memenangkan perang. Sekarang dirinya adalah milik dari Pangeran Roland karena Dukrian telah kalah perang dan KO oleh Pangeran Roland. Oh, mantap. Tapi kau bisa dipercaya tidak ya? Mengingat kau itu sudah lama mengabdi kepada Dukrian. Maaf Yang Mulia Pangeran, saya menaruh dendam kesumat sama Dukrian. Dia telah melecehkan istriku, ia telah merusak harga diriku yang mulia. Aku benar-benar merasa puas melihat si Dukrian itu modar yang mulia. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa setiap kali dia melecehkan istriku. Wanjir bener, dasar pemimpin bangke. Apa dia berkata jujur, Nektel? Tanya Roland. Siap pangeran, menurut auraku, energinya memang berkata jujur. Dan Woke, karena Verlin sekarang mau bergabung ke kota perbatasan, jadi sekarang Verlin akan menjadi guru. Soalnya ia bisa baca tulis ya. Bagi warga kota perbatasan, bisa baca tulis itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Verlin sekarang akan menjadi guru untuk kota perbatasan untuk mengajari warga kota perbatasan baca tulis menulis. Kau akan diberi rumah dinas di sini dan juga akan diberi gaji bulanan, Verlin. Waduh, jadi guru. Tapi yang mulia, aku punya permintaan. Tolong yang mulia, ada temanku yang Anda jadikan pekerja tambang. Dia sudah usia 50 tahun yang mulia. Jadi tolong biarkan temanku itu hidup bersamaku. Tubuhnya sudah sakit-sakitan yang mulia, tidak cocok untuk pekerjaan tambang. Santai aja bos, santai-santai. Gak apa-apa kok temanmu itu kerja di tambang. Dia juga digaji dengan kerja 8 jam doang. Dalam seminggu, dia juga libur 2 kali. Siang juga dapat makan. Gratis lagi makanannya. Aman, 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 tenang saja. Temanmu pasti suka bekerja di tambang. Kalau begitu, ada satu lagi yang mulia. Wadah, tuh orang mau ngapain dah? Ia malah berdiri. Nektar langsung siap siaga. Maaf yang mulia, aku adalah Verlin Celtic. Nama keluarga adalah Celtic. Itu adalah nama keluarga dari Barat Grey Castle yang selalu menjadi seorang penjelajah, dan aku memiliki warisan dari keluarga Celtic yang mulia, dan itu adalah warisan yang membuatku bingung karena isinya cuma peta yang mulia. Aku tidak tahu ini peta apa, jadi aku akan memberikannya kepada Anda yang mulia. Anda bisa memiliki peta dari keluarga Celtic ini. Ini sebagai hadiah atas kebaikan Anda yang mulia karena memberiku pekerjaan yang sangat-sangat nyaman. Oke dah, siap bos. Dan ya, ini dia yang mulia peta keluarga Celtic. Walah, ini peta Tequila. Apa-apaan ini? Kenapa ada di tanganmu?
kenapa peta ini ada pada keluarga Verlin? Sebenarnya siapa dah keluarga Celtic ini? Dan oke dah, beberapa saat kemudian Roland memanggil Scroll. Ia dibawa ke kantor gubernur. Ia disuruh membaca peta dari Verlin tadi gitu ya. Dan setelah dilihat, menurut pendapatnya Scroll, ada tulisan di peta itu. Itu tulisan kuno yang memberitahu kalau gereja suci pernah melawan demon dari suatu kerajaan. Dan mereka membakar habis kerajaan itu. Dan neruntuhan dari kerajaan itu ada di peta ini. Scroll merasa ini sejarah yang mengerikan karena gereja suci menggil semua orang di kerajaan itu karena ia menganggap bahwa kerajaan itu adalah kerajaan demon. Wanjir, itu mengerikan yang mulia. Dan reruntuhan itu menurut peta Tequila ini berada di wilayah timur Grey Castle. Kemudian Nektel minta izin untuk mengawasi si Verlin. Ia akan mengawasi orang itu. Ya, barangkali ia memiliki niatan lain memberikan peta penting ini. Dan oke, siap, laksanakan sana Nektel. Itu tugasmu sekarang. Dan oke dah. Tapi Roland sedikit penasaran ya dengan lokasi reruntuhan yang ada di timur Grey Castle. Sepertinya itu dekat dengan wilayahnya, ya, wilayah kota perbatasan gitu ya, sekitar 10 kilometer dari sini. Tapi kalau naik kuda bisa memakan waktu 1 sampai 3 hari karena lokasinya itu ada di hutan, ya, hutan pegunungan lagi. Lebih baik menyuruh si Lightning aja biar dia yang menyusuri lokasi itu. Ya, oke, siap dah. Mungkin dalam beberapa jam ia bisa langsung laporan terkait dengan reruntuhan kuno ini. Sepertinya itu ide yang bagus. Oke, Scroll, terima kasih atas penerjemahnya. Sekarang kau boleh kembali mengajar. Tapi aku ingin kau mulai mengajar para penyihir tentang huruf alfabet. Para penyihir harus bisa baca tulis, Scroll. Siap yang mulia. Dan ada lagi ini, ada satu hadiah yang sudah aku siapkan kepadamu, Scroll. Sebentar ya, gue ambil dulu. Kemudian ketika Roland membuka laci, lah lah lah, ini kenapa malah isinya taiyaki semua. Waduh waduh, ini punya siapa sih? Maaf yang mulia, itu cemilanku, ucap Nektel. Waduh waduh, kok gimana sih ini malah ditaruh di sini? Waduh waduh, waduh, ini tempat kerjaku, Nektel. Jangan taruh di sini lah, Nektel, Nektel. Ini Scroll, hadiahmu. Ini adalah hadiah spesial dariku. Wah, Scroll senang sekali mendapatkan hadiah dari Pangeran Roland. Dan hadiahnya adalah kacamata. Ini produk terbaru dari kota perbatasan. Dan kau, Scroll, yang mencoba pertama kali. Sepertinya kacamata ini akan cocok dengan dirimu yang sebagai guru. Wah, 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 Nektel langsung protes. Mata Scroll kan baik-baik saja yang mulia. Masa disuruh pakai kacamata? Sepertinya Scroll itu tidak butuh kacamata yang mulia. Waduh, ente gimana sih? Scroll itu kan guru ya, dia butuh kacamata. Ini adalah aksesoris yang wajib bagi seorang guru. Ya, guru Scroll. Oke, Scroll langsung pakai aja. Dan oke, langsung dipakailah. Dan mantap. Langsung power up ini sebagai seorang guru. Scroll pun langsung tersenyum setelah ia memakai kacamata itu. Mantap, keren banget, Scroll. Jempol lah buat ente, cocok banget. Terima kasih yang mulia, aku menyukainya. Dan oke, scene pun berpindah. Di tempat kerja Ana. Saat ini Roland memegang laras buatan Ana. Ini laras buatan Ana dengan kekuatan api yang dikombinasikan dengan pengetahuan tentang partikel atom. Gile bener, ini sangat presisi dan sangat-sangat halus, berbeda dengan buatan dari para pengrajin. Wah, terima kasih Ana, sepertinya ini akan menjadi produk eksklusif. Siap yang mulia, terima kasih atas pujiannya. Wah, kalau seperti ini, sepertinya aku bisa membuat Gundam. Mantap, biar pakai robot Gundam aja untuk perang, biar cepet menang ini. Walah walah walah, malahan. Apa kau tahu berapa meter ukuran yang kau buat, Ana? Apa itu 10 meter? Bukan bukan bukan, itu 15 meter. Waduh, lah kalian malah belum belajar tentang satuan ya? Ampun dah, kita kan baru belajar membaca yang mulia. Aku malah kebanyakan baca novel yang mulia. Wanjir dah, gimana sih kalian semua? Dan oke lah, kalau gitu aku akan membuat penggaris.
biar kalian tahu berapa jarak detail dari sebuah barang. Dan okelah, scene pun berpindah. Di kota Clearwater, ada banyak kapal layar hitam yang berlabuh di kota Clearwater. Dan ini dia ya, Rian, pengawal dari Putri Garcia. Ia senang sekali melihat para perompak itu datang ke kota Clearwater. Rian berpikir kalau Putri Garcia memang pemimpin sejati, dia adalah seorang penakluk sesungguhnya. Benar-benar dah layak disebut sebagai Ratu Grey Castle masa depan. Kemudian ada pelayan yang melapor. Ia memberi laporan kalau ketua klan dari Blackbone dan juga ketua klan dari Sandstone mau menghadap. Okelah, suruh mereka masuk, biarkan aku menemui mereka. Oke, siap yang mulia. Dan ini dia ya, ketua klan dari Blackbone dan juga ketua klan dari Sandstone. Yah, yang besar ini namanya Tulang, ketua dari suku Blackbone. Yang cewek ini namanya Kabala, ketua suku dari Sandstone. Mereka tunduk memberi salam kepada Putri Garcia. Kemudian Kabala langsung to the point saja. Tujuannya datang kemari untuk meminta obat yang diberikan sama Putri Garcia. Setelah perang usai, para warga yang memakan obat dari Putri Garcia mendadak menjadi aneh. Mereka malah terlihat depresi, tapi setelah meminum obat dari Putri Garcia, mereka tenang kembali. Tapi obat itu mulai menipis yang mulia. Kami memohon untuk segera memasoknya kembali. Oke dah, siap. Tapi kita memiliki masalah pengiriman. Karena Timothy memblokade jalur dagang. Mungkin butuh waktu lama untuk sampai ke sini obatnya. Kalian bersabar saja ya. Obat itu sekarang dalam perjalanan. Kira-kira kapan datangnya yang mulia? Jangan tanya padaku. Tugas kalian hanyalah mengangkat senjata. Ini obat rahasia yang bahkan dikirim secara rahasia. Jangan tanya lagi aku soal itu. Wanjir dah, malahan marah-marah. Cukup, pergi sana. Dasar orang-orang gurun, teriak Rian. Dan ya, akhirnya pengawal Rian mengeluarkan si Tulang dan si Kabala. Ia kesal sekali karena mereka berdua adalah ketua klan yang tolol-tolol. Bisa-bisanya penyihir korup itu menjadi seorang ketua klan. Dan lagi, itu orang besar itu otaknya otot semua. Malah bisa jadi pemimpin. Bener-bener dah orang-orang udik. Tapi Garcia sedikit puyeng karena masalah distribusi ini ya. Ia sangat kesal sekali dengan pihak gereja suci yang telah memberikannya obat-obatan itu. Ya, obat-obat yang telah ia pesan sebelumnya. Dasar dah pendeta tolol. Gue malah kepingin gantung itu si pendeta. Dan lagi ada laporan yang mencengangkan, yaitu pemimpin kerajaan Everwinter, yaitu Ratu Lina adalah seorang penyihir. Ya, dia adalah jelmaan demon dan sekarang ia ditahan oleh gereja suci. Pemerintahan Everwinter langsung runtuh seketika dan diambil alih oleh gereja suci. Waduh, apa maksudnya ini dah? Apa ini benar terjadi? Rasanya tidak mungkin jika Ratu Everwinter adalah jelmaan demon. Ya, itu bikin puyeng cuk, gara-gara pergerakan gereja suci yang tiba-tiba itu, alur politik di benua ini jadi terhambat. Ya, gereja suci mulai macam-macam dengan perpolitikan. Mereka selalu menyebar isu penyihir di sebuah kerajaan. Bisa-bisa aku juga dituduh mereka sebagai seorang penyihir. Kita harus hati-hati, Rian. Lacak terus pergerakan dari gereja suci, aku tidak mau ditusuk dari belakang. Dan lagi, si tolol Roland itu, yang dulu selalu gue bully, malah menang perang melawan Stronghold. Yah, tuh bocah bener-bener di luar dugaan. Udah diracun juga itu orang, malah gagal. Yah, nggak jadi modar dah itu orang. Bocah itu telah berubah ya sepertinya. Dan lagi, perebutan tahta sekarang menjadi lebih menarik. Soalnya, 3 orang telah muncul. Tahta Wimbledon masih menjadi perebutan. Walaupun Timothy sudah menjadi Raja Wimbledon, tapi Garcia tidak menerimanya. Dan juga Roland Wimbledon telah muncul di permukaan. Wah wah wah, Garcia merasa terancam itu dah. Dan Woke, scene pun berpindah. Di katedral kerajaan Hermes, para archbishop sedang pada rapat untuk menentukan kebijakan dari kerajaan Everwinter yang baru diambil alih.
Typhoon memberi laporan kalau para bangsawan Everwinter sudah diatur. Ya, mereka semua sudah bersatu dan mengalahkan para anggota kerajaan. Peter juga memberitahu kalau bangsawan yang menolak sudah pada di-kill. Wanjir dah, serem banget. Typhoon memberi perintah untuk menahan pergerakan. Ya, mereka berdua jangan sembarangan ngekill. Walah, tangan gue udah gatel, bos. Kemudian Typhoon memberitahu kalau rencana Grey Castle sudah lancar. Ya, lancar jaya malahan. Timothy dan Garcia sudah berperang. Timothy dan Garcia sudah bergantung pada obat dari kerajaan suci, tapi hal yang di luar prediksi muncul itu si Roland. Ya, Roland ini benar-benar di luar perkiraan dari gereja suci. Pangeran Roland berhasil mengalahkan Stronghold. Ia bahkan telah menggilduk Rian. Dan lagi, ia tidak merespon undangan dari pendeta gereja suci di Stronghold. Obat yang diberikan oleh pendeta Stronghold itu tidak dilirik sama sekali oleh Roland. Wala wala wala, ini mencurigakan. Tenang saja, tidak perlu buru-buru. Yang utama, dua kekuatan yaitu Timothy dan Garcia sudah bergantung pada gereja suci. Tinggal nunggu waktunya untuk pengambil alihan kekuasaan. Tapi Hitler sedikit curiga dengan Roland Wimbledon karena laporan telah diberikan dari bawahannya, ya bawahan rahasia yang ia susupkan di Stronghold. Dan laporan itu mengatakan kalau Pangeran Roland sudah memiliki penyihir di sisinya. Wadidaw, penyihir. Apa-apaan dah. Pendeta Agung Maini langsung kaget. Tapi kita pindah scene aja lah. Kita pindah scene ke kota perbatasan. Saat ini Baron Mons memberikan laporan terkait hasil panen yang telah ditanam oleh pertanian para budak. Hasilnya di luar dugaan. Ya, semuanya meningkat. Mereka berhasil panen 80% lebih banyak dari yang ditargetkan. Tapi Baron Mons bingung kenapa pajaknya cuma 20% dari hasil panen. Pajak 50% saja sudah dikatakan baik hati, tapi ini malah pajaknya 20%. Apa tidak rugi ya? Aman Bos, aman aman. Lagian uang kita kan melimpah ya, jadi aman aman aman. Dan juga perdagangan mulai terbentuk dengan maksimal. Mereka juga beli produk-produk buatan dari para penyihir kita. Jadi keuangan bakal kembali lagi ke kantongku. Wah wah wah, cuman muter-muter duit doang. Mantap dah, uang mengalir tanpa henti. Bener-bener mantap. Ini adalah mimpi semua orang, yaitu menjadi elit global. Wah, wah, wah. Kemudian Carter membawa orang dari Clearwater. Ia adalah seorang pedagang, namanya adalah Sean. Ia mau menawarkan produk-produk pertanian seperti ini, jagung, wanjir jagung. Ini bisa dibuat jagung bakar, popcorn, bahkan bisa jadi kopi instan. Mantap. Ini juga ada kentang. Wah, jos banget. Ini bisa dibuat kentang goreng. Jos sekali, Bos. Ini juga yang mulia. Ini ada batang kayu manis. Wah, 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 ini tebu. Bisa buat gula ini. Wah, top markotop. Banyak produk yang bisa dibuat dari benda-benda ini. Anda benar-benar mantap, Sean. Gile bener, ini pertanian kota perbatasan akan meningkat drastis. Di sisi lain, Baron Moss malah ketakutan. Ia melihat Roland bukanlah Roland sesungguhnya. Ia telah bersama Roland sejak kecil, dan ia belum pernah melihat barang-barang yang ditawarkan oleh pedagang itu. Ada kayu batang manis lagi, kentang, jagung. Waduh, waduh, itu produk dari luar wilayah kota Grey Castle. Kenapa Roland tahu benda-benda itu? Apa ia benar-benar demon ya? Tapi kalau Roland itu demon, kenapa batu dewa tidak bekerja kepada Roland? Ini aneh sekali. Dan lagi, semua perbuatan Roland sangat aneh. Ia malah memanfaatkan penyihir, membuat senjata, semuanya terasa aneh bagi Baron Mons. Ia pasti bukan Pangeran Roland, ia pasti demon yang menjadi Pangeran Roland. Tapi demon tidak mungkin sebaik ini, apa dia adalah dewa? Nah, bodo amat dah, mau dewa ataupun demon, Roland telah membuat semua kehidupan di kota perbatasan menjadi manis. Seperti batang manis ini, mantap bos. Dan oke, scene pun berpindah. Di taman para penyihir,
Saat ini Nektel bingung, ia melihat benda aneh yang transparan. Itu bukan aneh, itu namanya kaca. Ini alat-alat kaca untuk peralatan alkimia. Kaca-kaca ini hasil pembakaran dari pasir yang ada di area pesisir pantai. Ini sangat luar biasa. Area itu banyak sekali terdapat pasir yang bisa dibuat kaca dan tersedia sangat melimpah. Wah, wah, wah. Dan cuman aku lagi yang bisa memanfaatkan pasir-pasir itu. Mantap, bisa kaya raya ini. Tapi Ana bingung, soalnya benda ini mudah sekali pecah yang mulia, tidak seperti perak yang tahan banting. Nengtel juga bingung dah, kenapa benda rapuh seperti ini bisa begitu berguna. Wah, 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 aneh banget dah. Ya, benda-benda ini memang belum sempurna karena ini baru awalan. Suatu saat kita akan membuat kaca yang bisa menahan tembakan dari senapan. Walah, apa itu bisa yang mulia? Ya tentu saja bisa. Ini kaca bisa anti peluru, bos. Tapi yang mulia, ini benda apa? Kau ini ngapain sih? Jangan buat mainan. Nanti pada pecah. Taruh di tempatnya. Wanjir dah malah dimarahi. Ya, karena dimarahi, Nektel pun memandangi roti yang ada di dalam wadah kaca. Ia merasa takjub dengan roti-roti itu. Wah, 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 roti-roti itu sangat cuantik. Gile bener itu berkilauan, bos. Nektel pun mencoba kue itu dan setelah dimakan, waduh, maknyus, bos. Ini benar-benar enak sekali. Sampai-sampai itu sangat menyilaukan. Wah, 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 Nektel malah kena genjutsu dari roti yang ia makan. Rasanya benar-benar kental akan gandum dan juga daging babi. Mantap bener. Ini rasanya benar-benar enak pol. Nektel merasa tercabik-cabik setelah memakan roti bakpao daging itu. Wah, 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 tuh cewek malah asik makan. Yah, gimana dah, enak bener kau. Ini hasil karya dari para koki yang aku buatkan resep. Wah, begitu ya yang mulia. Ini sangat-sangat maknyus. Aku sangat menyukainya yang mulia. Dan ya, karena Nektel mau makan, ia pun tertidur. Waduh, saking enaknya ia malah tidur dan dalam mimpi ia mengatakan bersambung. Wah, 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 malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Sayang Ibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih. Silakan like, komen, dan subscribe. Salam cus.